Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marcella Alida Egeten. Saya dari Universitas AKI, jurusan saya Manajemen, NIM saya 121180028. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Untuk memenuhi tugas atau susulan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah teman-teman, saya akan segera mulai presentasi saya. Kita masuk ke dalam keselamatan kerja dan kesehatan karyawan dengan saya sendiri, Marcella Leda Egeten, dengan NIM saya 121180028. Baiklah, agenda kita pada hari ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah latar belakang mengapa keselamatan kerja dan kesehatan karyawan penting untuk dibahas. Jadi, saya akan membahas apa yang melatar belakangi saya untuk ingin sekali membahas materi keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu membahas tentang keselamatan kerja dan kesehatan karyawan yang ada beberapa banyak hal yang harus dibahas dan beserta poin-poinnya. Kemudian kita masuk ke dalam kasus mengenai keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Jadi sebenarnya banyak kasus yang terjadi mengenai keselamatan kerja dan kesehatan karyawan ini, namun saya hanya mengambil satu kasus yang akan nanti kita sama-sama bahas dan identifikasi, karena kasus itu sudah lengkap kebenaran dan memang itu fakta. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulan dan penutup ini mengenai materi yang saya sampaikan pada hari ini beserta kasus juga, jadi akan ada kesimpulan yang saya ambil. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam latar belakang. Di sini saya akan membacakan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan. Karyawan harus mematuhi standar agar tidak menjadikan hal-hal yang negatif bagi diri karyawan. Terjadinya kecelakaan banyak dikarenakan oleh penyakit yang diderita karyawan tanpa sepengetahuan pengawasan terhadap kondisi fisik diterapkan saat memasuki ruang kerja agar mendeteksi secara dini kesehatan pekerja saat akan memulai pekerjaannya. Ini merupakan latar belakang atau yang melatar belakangi saya, kenapa saya ingin sekali membahas keselamatan dan kesehatan para karyawan. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan itu juga sendiri, apalagi karyawan itu adalah suatu hal yang benar-benar menjadi patokan perusahaan. Jika tidak ada karyawan, maka tidak akan berjalan perusahaan tersebut. Kita akan masuk ke dalam pembahasan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dapat terjadinya suatu kecelakaan karena tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi perusahaan juga tetap rugi jika terjadi sesuatu yang merugikan karyawan. Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui penyiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam kerja. Sebagai suatu proses, maka keselamatan kerja membutuhkan sebuah sistem manajemen. Manajemen sebagai salah satu ilmu yang mencakup aspek sosial dan eksak sangat bermanfaat dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan maupun mengambil keputusan dalam organisasi. Kita masuk ke dalam tujuan dan pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Tujuan utama kesehatan dan keselamatan kerja adalah agar karyawan atau pegawai di sebuah institusi mendapatkan kesehatan,
yang seoptimal mungkin sehingga mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan keselamatan kerja adalah agar karyawan di sebuah institusi bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan yang lain sehingga menurunkan bahkan menghilangkan produktivitas kerja. Untuk itu, maka diperlukan kondisi kerja yang kondusif, terwujudnya derajat kesehatan, serta tindaknya kecelakaan kerja bagi karyawan. Masih dalam tujuan dan pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, produksi semacam inilah yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja, yang antara lain mencakup yang pertama ada beban kerja. Jadi setiap pekerjaan apapun memerlukan dua hal penting, yakni pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau otak dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih memerlukan kekuatan-kekuatan fisik atau otot. Kedua hal ini, baik otak maupun otot ini dalam diri seseorang mempunyai keterbatasan-keterbatasan sendiri. Seseorang, siapapun juga yang tidak dapat dituntut untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya melebihi kemampuan yang dia miliki, baik untuk kemampuan fisik maupun kemampuan otaknya. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja berusaha agar para pekerja atau karyawan dimanapun juga, baik karyawan yang banyak menggunakan kekuatan otaknya maupun otaknya, membuat perencanaan pelayanan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi para pekerja atau karyawan. Kemudian yang kedua ada beban tambahan. Di samping beban kerja seperti disebutkan di atas, karyawan di institusi manapun masih menanggung beban tambahan dalam menjalankan pekerjaan atau tujuan sehari-hari. Yang dimaksud dengan beban tambahan bagi karyawan adalah lingkungan kerja yang tidak kondusif. Lingkungan kerja yang tidak kondusif sering bahkan selalu menghambat atau mempengaruhi kinerja atau pelaksanaan tugas karyawan. Lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga ada kemampuan kerja. Kemampuan karyawan dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya berbeda satu dengan yang lain. Meskipun tugas dan pekerjaan sama dikerjakan dengan karyawan yang tidak sama pendidikan, tetapi hasilnya berbeda. Hasil pekerjaan karyawan yang satu lebih baik daripada karyawan yang lain, meskipun kesulitan pekerjaan sama dan tingkat pendidikannya juga sama. Perbedaan hasil tersebut dibedakan karena perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam strategi-strategi peningkatan atau skema pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja. Bila penyebabnya sudah didefinisikan, strategi-strategi dapat dikembangkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya-bahaya kerja. Jadi skema-skema yang dilakukan itu antara lain yang pertama adalah skema pelayanan preventif dan promotif. Kesehatan sumber daya manusia atau karyawan sangat menentukan kinerja karyawan, dan pada gilirannya kinerja karyawannya akan menentukan kemajuan dan perkembangan organisasi atau institusi. Oleh sebab itu, kesehatan karyawan harus mulai dipikirkan dari waktu masuk atau calon karyawan maupun masa menjadi karyawan. Perlu dilakukan upaya pencegahan masalah kesehatan dengan juga peningkatan derajat kesehatannya. Upaya-upaya preventif dan promotif terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain dalam bentuk pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Di institusi manapun juga, sebelum mengangkat karyawan itu pada umumnya melakukan berbagai macam tes, termasuk tes kesehatan. Bahkan saat melamar, calon karyawan harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang. Jadi dia harus cek kesehatan untuk masuk ke dalam perusahaan yang dia lamar itu. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi karyawan. Nah, pemeriksaan kesehatan secara berkala ini misalnya 1 tahun sekali adalah sangat penting. Upaya pelayanan pemeriksaan kesehatan secara berkala ini akan lebih penting lagi utamanya bagi karyawan di tempat kerja berisiko, misalnya di pabrik semen, garmen,
tekstil, pertambangan, dan sebagainya yang terpapar bahan-bahan kimia, bahan beracun, debu, dan sebagainya. Karena kan kalau sudah berbicara tentang bahan kimia itu kan sungguh sangat mengkhawatirkan bagi kita sebagai manusia. Nah, kemudian yang keempat juga tersedianya kantin di tempat kerja. Kantin di tempat kerja atau workplace itu sangat penting dan bermanfaat bukan saja bagi karyawan, tapi juga institusi tempat kerja itu sendiri. Nah, bagi karyawan tersedianya kantin lingkungan kerja mempunyai manfaat ganda, yakni memudahkan karyawan untuk memperoleh makan pada waktu istirahat siang. Jadi, mereka tidak perlu mencari jauh-jauh. Jadi, ketika mereka sudah waktunya kembali untuk bekerja, mereka kembali ke tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah skema pelayanan kuratif dan rehabilitasi. Sebaik-baiknya upaya pencegahan baik yang dilakukan oleh individu, karyawan, maupun perusahaan atau institusi tempat kerja, tetapi masih juga terjadi kasus gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan di instansi manapun juga. Oleh sebab itu, pelayanan kuratif dan rehabilitatif tetap diprogramkan oleh institusi kerja atau sebuah perusahaan, terutama pekerjaan yang berisiko. Pelayanan kuratif yang perlu diterapkan dalam perusahaan antara lain yaitu klinik di lingkungan tempat kerja yang sangat penting bagi karyawan yang mengalami gangguan keselamatan atau kecelakaan kerja yang bersifat minor. Nah, gangguan kecelakaan atau kecelakaan minor yang dialami karyawan kalau tidak segera dilakukan penanganan atau pertolongan pertama dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang besar sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Oleh sebab itu, perusahaan atau institusi yang besar wajib menyelenggarakan poliklinik di lingkungan tempat kerja. Kemudian yang kedua ada psikiater atau psikologi. Kelelahan fisik akibat kerja yang terjadi pada karyawan seperti kelelahan mental yang terus-menerus ditambah dengan persoalan-persoalan pribadi, keluarga, hubungan dengan teman kerja, dan sebagainya yang dialami oleh karyawan dapat mengakibatkan depresi pada karyawan yang bersangkutan. Apabila sudah terjadi seperti ini, maka petugas kesehatan termasuk dokter umum di tempat kerja pun tidak mampu menanganinya. Oleh sebab itu, bagi perusahaan yang berisiko tinggi, wajib menyediakan seorang psikiater dan paling tidak cukup seorang psikolog. Kemudian kita masuk ke dalam usaha-usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu mencegah, mengurangi kecelakaan. Yang kedua, memberikan peralatan pelindungan diri untuk pegawai yang berada pada lingkungan yang berbahaya. Jadi misalnya contoh kayak yang bekerja di pabrik, yang bekerja di gedung-gedung yang seperti membetulkan gedung ataupun seperti PLN juga bisa saat mereka ingin memperbaiki tiang-tiang yang rusak, tiang-tiang listrik yang rusak. Kemudian yang ketiga, mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup, menyejukkan dan mencegah kebisingan. Ini bisa terjadi di kantor-kantor atau pegawai-pegawai kantor. Kemudian yang keempat, mencegah memberi sesuatu perawatan akan timbulnya penyakit. Yang kelima, memelihara kebersihan dan juga ketertiban. Terus yang keenam, menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja pegawai. Jadi harus ada suasana yang benar-benar membuat pegawai lebih semangat dalam mengerjakan pekerjaan yang mereka lakukan. Baiklah teman-teman, kasus yang saya ambil untuk keselamatan kerja dan kesehatan karyawan yaitu kasus pelanggaran dari PT MBA Plumbon Tekstil Cirebon, Jawa Barat. Jadi, PT MBA Plumbon Tekstil Cirebon ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pemintalan benang dan pembuatan bahan mentah kain. Dan PT ini atau PT MBA Plumbon Tekstil Cirebon atau lebih dikenal dengan sebutan PT MBA terletak di pinggir Jalan Raya Bandung, Cirebon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tentunya di Indonesia.
Nah, pabrik ini terdiri dari 5 gedung yang biasa disebut MBE 1, MBE 2 sampai dengan MBE 5. Nah, kelima gedung pabrik ini merupakan pusat operasional produksi dari PT MBE, mulai dari pemintalan, pembuatan kain, workshop, sampai dengan pengepakan. PT MBE memiliki kurang lebih 1.500 orang karyawan. Pabrik ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 87, notarisnya dari Agus Majid SH, Jakarta, tanggal 22 Juli 1998, yang sebelumnya adalah PT Koprima pada tahun 1992, dan pada awalnya PT MBE hanya satu bangunan. Nah, seiring berkembangnya perusahaan sampai dengan hari ini sudah ada 5 gedung pabrik yang berdiri megah di PT MBE. Pabrik ini sendiri merupakan milik pengusaha dari India. Jadi kalian bisa lihat di foto sebelah kanan, dari itu adalah wajah-wajah orang India. Meski seluruh karyawan adalah orang Indonesia dan mayoritas masyarakat sekitar, tetapi untuk di pihak manajemen dan supervisor serta tenaga ahli sebagian besarnya adalah orang India. Nah, PT MBE Plumbon Tekstil Cirebon memiliki organisasi pekerja atau buruh yang berafiliasi dengan Serikat Pekerja Nasional atau SPN. Dan dari laporan serikat tingkat pabrik pada periode pertengahan tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2012, telah terjadi beberapa kasus kecelakaan kerja di PT MBE Plumbon Tekstil Cirebon. Jadi bukan hanya satu dua kali, tapi sudah beberapa kali terjadi. Berdasarkan laporan ini, Lion Indonesia bekerjasama dengan DPD SPN Jawa Barat melakukan investigasi kasus ketiga ke PT MBE Plumbon Tekstil Cirebon ini. Kemudian kita masuk ke dalam kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang ada bukti nyata yang terjadi di PT MBE. Kasus yang pertama yaitu, teman-teman semua bisa lihat di slide atau di gambar. Itu ada seorang ibu bernama Anita Yuniarti. Dia perempuan kelahiran Cirebon 29 Mei 1989, warga desa Serang, Kecamatan Kalengenan, Kabupaten Cirebon. Dia mengalami kecelakaan kerja pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 pukul 3 waktu Indonesia Barat di PT MBE Plumbon Tekstil Cirebon SPG 4. Pergelangan tangan kegulung mesin pemintal sampai putus. Tangan diamputasi sampai seukuran 3 jari sebelum siku di rumah sakit di Mitra Plumbon. Jadi dia adalah korban atau yang ada dalam kasus-kasus yang terjadi di PT MBE. Dia harus kehilangan tangan, kehilangan tangan dan harus diamputasi karena tangannya masuk ke dalam mesin pemintal sampai putus. Kemudian kejadian yang kedua, bisa teman-teman lihat semua di gambar. Itu adalah seorang bapak yang diperban kepalanya. Jadi bapak itu bernama Wirdayanto, laki-laki kelahiran 21 April 1976, warga desa Pasanggerahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Mengalami kecelakaan kerja pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di Spinning 1 MBE 1 pabrik PT MBE Plumbon Tekstil Cirebon. Kecelakaan dialami saat memperbaiki kelahar mesin Downing nomor 12. Kelahar pecah, serpihan besi bearing masuk ke mata. Ukuran besi yang bersarang di mata panjangnya 10 mm, lebarnya 5 mm, dan tebalnya 5 mm. Bisa teman-teman lihat yang ada di tangan itu adalah gambar dari serpihan yang terkena di kepalanya. Besi tersebut bersarang di rongga mata selama lebih kurang 70 hari sebelum akhirnya terdeteksi dan dikeluarkan lewat operasi. Dan ini adalah juga contoh kasus yang terjadi
di PT MBA. Teman-teman bisa lihat semua gambar-gambarnya. Jadi bukan hanya seperti dua kejadian tadi, ada masih beberapa banyak kejadian. Dan yang paling parah adalah sampai meninggal di tempat. Hingga benar-benar pihak keluarga yang bersangkutan menuntut PT MBA yang ada di Cirebon ini. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Teman-teman juga sudah lihat di dalam kasus fisik yang tangan terputus, kemudian yang mata harus dioperasi, dan sedangkan pengertian dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam konteks pendidikan itu suatu rangkaian proses pengelolaan yang tersusun secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan dan keamanan sekaligus supaya meminimalisir resiko kecelakaan dan bahaya pada saat belajar mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien menurut dalam pendidikan. Dan keselamatan dan kesehatan kerja adalah menunjuk kepada kondisi fisiologis, fisikal atau psikologi tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jadi ini merupakan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, serta juga teman-teman juga sudah melihat kasus-kasus tadi yang terjadi oleh salah satu PT yang ada di Indonesia yang karena dia melanggar undang-undang yang berlaku dalam ketenaga kerjaan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, materi yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan semoga dari kasus-kasus itu juga teman-teman semua dapat mempelajari atau mengambil suatu hikmah dalam kasus yang telah saya paparkan tadi, sehingga tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi di dalam perusahaan, baik itu pekerjaan apapun, bahkan sebagai karyawan apapun, tetap pihak yang terkait harus mengutamakan keselamatan kerja dan kesehatan oleh karyawan. Dan dari sini juga kita dapat lihat bahwa dalam saat kita melamar kerja juga perlu kesehatan itu untuk dicek, supaya ketika kita bekerja kita aman, kita tidak ada kendala apapun. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.